Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royhana Zahabul Hauro dari kelas 1 TEM Aceh, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang teori pendidikan Islam atau konsep pendidikan Islam menurut Abdullah Nasih Ulwan, Muhammad Atiyah, dan Mustafa Al-Gulayani. Yang pertama, pandangan dari Abdullah Nasih Ulwan. 1. Pengertian dan ciri pendidikan anak. Anak adalah amanah dan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang tua. Maka dari itu, setiap orang tua juga harus menyadari amanah tersebut, bahwasanya anak wajib dibimbing dan dididik dengan tata cara pendidikan sesuai syariat Islam agar menjadi anak soleh. Abdullah Nasih Ulwan juga membagi pendidikan dalam beberapa aspek, yaitu tanggung jawab pendidikan Islam, tanggung jawab pendidikan moral, tanggung jawab pendidikan fisik, tanggung jawab pendidikan rasio, tanggung jawab pendidikan psikologis, tanggung jawab pendidikan sosial, dan tanggung jawab pendidikan seksual. Yang kedua, metode pendidikan menurut Dr. Abdullah Nasih Ulwan. A. Pendidikan dan keteladanan. Keteladanan merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan sosial anak. Maka dari itu, sebagai pendidik juga harus menjadi teladan yang baik agar bisa dicontoh muridnya. Tidak hanya pendidik juga, akan tetapi sebagai orang tua juga harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. B. Pendidikan dengan adat kebiasaan. Yang dimaksud di sini adalah kebiasaan dari kecil dan juga lingkungan sekitarnya. Jadi, sedari kecil anak harus dibekali dengan iman yang benar. Jika anak dididik dengan baik dari kecil, kedepannya dia akan terbiasa dan juga lingkungan sangat berpengaruh. Baik itu lingkungan sekolah, lingkungan pondok, atau lingkungan pertemanan yang lainnya. Lalu, pendidikan dengan nasihat. Dalam pembentukan moral, akidah, dan emosional, perlu adanya pemberian nasihat agar pikiran anak terbuka dan sadar akan hakikat. Dalam Islam, metode dalam menyajikan nasihat mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, seruan menyenangkan dengan kelembutan atau upaya penolakan. Yang kedua, metode cerita disertai perumpamaan yang mengandung pelajaran. Seperti hanya kisah-kisah Islami atau legenda-legenda yang memiliki nasihat-nasihat. Yang ketiga, metode wasiat dan nasihat. Selanjutnya, pendidikan dengan perhatian dan pengawasan. Jadi, setiap pendidik atau orang tua senantiasa mencurahkan dan mengikuti perkembangan anak agar dapat selalu memantau perkembangannya. Jadi, para pendidik atau orang tua mengetahui sebagaimana atau sejauh apa perkembangan anak didiknya, sehingga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir, pendidikan dengan memberi hukuman. Tentu saja hukuman yang diberikan harus sesuai dengan umur, kultur, dan kedudukan. Metode pemberian hukuman yang dipakai Islam yaitu dengan lemah lembut, menjaga tabiat anak yang salah, dan dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, yang kedua, teori konsep pendidikan Islam menurut Muhammad Atiyah. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Islam adalah agama yang bersifat universal atau umum yang berisi ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tata cara kehidupan dan hidup manusia. Sedangkan pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan yang membedakan manusia dan hewan. Jadi, menurut Muhammad Atiyah, pendidikan Islam sangat ideal untuk dilaksanakan dalam dunia pendidikan, karena ajaran Islam juga membahas tentang kepribadian
yang utama atau akhlak. Yang kedua, dasar pendidikan Islam menurut Muhammad Atiyah. Menurut kitab karangannya At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falsafatuha, ada beberapa dasar pokok pendidikan Islam, yaitu tidak ada pembatasan umur untuk mulai belajar. Tidak ada batasan lamanya anak belajar. Seperti yang kita ketahui dalam hadis, carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Lalu, berbedanya cara yang digunakan dalam memberikan pelajaran. Hal ini diupayakan agar anak didik tidak merasa jenuh atau bosan saat pemberian pelajaran. Jadi dilakukan harus berbeda-beda dan inovasi. Menggunakan contoh yang dapat dicapai dengan panca indera. Hal ini ditujukan supaya anak juga memahami konsepnya dan akan tertanam terus dalam ingatan. Lalu memperhatikan pembawaan anak dalam beberapa mapel. Memulai dengan bahasa Arab, dilanjut Al-Quran, pengertian terhadap pembawaan insting anak dalam pemilihan mapel, permainan dan hiburan, lalu yang terakhir mendidik perasaan. 3. Tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Atiyah. Tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan moral yang tinggi yang dapat mengembangkan potensi yang ada pada individu agar dapat bermanfaat dan memberikan hal positif ke depannya. Dalam kaitan tujuan pendidikan Islam, Muhammad Atiyah merumuskan hal berikut. Yang pertama, mencapai akhlak yang sempurna. Kedua, memperhatikan agama dan dunia sekaligus. Ketiga, memperhatikan segi-segi manfaat. Yang keempat, mempelajari ilmu untuk mendapat zat itu sendiri. Yang kelima, pendidikan kejuruan. 4. Konsep pendidikan akhlak dalam Islam. Konsep dari tujuan pendidikan Islam adalah pendidikan moral dan akhlak yang dapat membentuk orang yang bermoral, keras kemauan, sopan dalam berperilaku, serta ikhlas, jujur, dan suci. Yang terakhir, teori pendidikan Islam menurut Mustafa Al-Ghalayani. Pertama, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan sangatlah penting karena pendidikan menuntun manusia untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Al-Ghalayani juga berpendapat bahwasanya Al-Quran beserta kandungannya merupakan materi pendidikan. Al-Ghalayani memakai istilah tarbiyah dalam Islam. Arti tarbiyah menurut beliau adalah menanamkan akhlak utama dan budi pekerti luhur dalam jiwa anak sejak kecil hingga dewasa dengan disertai dengan pemberian petunjuk dan nasihat. 2. Pengertian dan konsep pendidikan. Al-Ghalayani sangat menekankan kepada akhlak, etika, dan kemasyarakatan. Kitabnya juga berisi tentang pemberian bimbingan kepada generasi muda muslim agar menjadi insan yang terpuji dan akhlak mulia. Al-Ghalayani menyampaikan bahwa berikut sifat yang harus dimiliki anak. Yang pertama, A. Keberanian. Dasar utama keberhasilan terletak pada diri sendiri, yaitu rendahnya jiwa, terdapat keberanian yang mendorong terus bekerja. Keberanian adalah garis penengah antara pengecut dan ceroboh. Begitulah menurut Al-Ghalayani dalam kitabnya. Yang kedua adalah dermawan. Merupakan sifat mulia yang mengantarkan pada hidup senang dan tentram, dan juga untuk meningkatkan jiwa sosial saling berbagi. Yang ketiga, kesabaran. Orang yang berakal akan sabar menghadapi rintangan. Jiwa sabar dan tabah memberi didikan pada jiwa yang diridhoi Allah, serta dapat mengangkat derajat bagi orang yang sabar. Yang keempat, keikhlasan. Ada kutipan kata-kata beliau dalam kitabnya, amal perbuatan itu ibarat jasad, sedangkan rohnya berupa ikhlas. Lalu, yang kelima, kemuliaan jiwa. Kemuliaan adalah
tali penghubung antara Tuhan dan manusia. Orang yang mulia adalah orang yang berkhidmat pada kaumnya dengan sungguh-sungguh. Tiga, tujuan pendidikan menurut Al-Ghulayani. Tujuannya adalah agar generasi muslim menjadi individu yang bersih dari sifat tidak terpuji, menjadi generasi muslim yang berakhlak mulia dan mengetahui sikap yang harus diambil ketika menghadapi masalah. Yang keempat, metode pendidikan. Dalam kitabnya Idhatun Nasyi'in, metode yang digunakan adalah metode mauzi'ah atau ceramah, seperti nasihat dan anjuran dengan gaya pidato yang sabar dan mendidik. Mauzi'ah juga merupakan metode yang digunakan Nabi SAW dalam menyampaikan wahyu. Karakteristik yang menonjol dalam metode ini adalah peran guru yang lebih dominan, sementara anak didik lebih pasif dan menerima apa yang disampaikan. Jadi, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.